Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Umi Laila Nurjana. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai bangun ruang tabung. Di sini saya akan jelaskan kembali apa rumus untuk menghitung luas dan volume tabung. Setelah kita mengingat kembali dua rumus tersebut, baru kita akan masuk ke contoh soal yang sudah saya siapkan. Pada setiap soal, saya akan berikan waktu untuk mengerjakan. Setelah itu baru saya berikan pembahasan untuk soal tersebut. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian sebelum memulai. Coba perhatikan gambar di layar. Di sebelah kiri itu ada gambar bangun ruang tabung. Di situ ada huruf T dan juga ada huruf R. T itu menyimbolkan tinggi dari tabung, sedangkan R adalah jari-jari dari alas tabung. Gambar di sebelah kanan itu adalah jaring-jaring dari bangun ruang tabung. Jadi ketika bangun tabung itu kita buka, akan membentuk bangun seperti di layar kalian. Bagian alas dan juga tutup tabung itu berbentuk lingkaran, sedangkan untuk selimut tabung ketika dibuka dia berbentuk persegi panjang. Untuk alas dan tutup karena bentuknya lingkaran, maka nanti untuk menghitung luasnya kita menggunakan rumus luas lingkaran. Seperti yang kalian lihat pada gambar lingkaran atas dituliskan luas tutup sama dengan luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat. Begitu juga dengan gambar lingkaran yang bawah, dia berbentuk lingkaran. Jadi luas alas sama dengan luas lingkaran, rumusnya adalah pi r kuadrat. Sedangkan untuk selimut tabung, dia berbentuk persegi panjang. Makanya luas selimut sama dengan luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, di sini untuk lebar persegi panjangnya itu ukurannya adalah sama dengan T alias tinggi tabung. Sedangkan untuk panjangnya itu adalah keliling dari lingkaran. Mengapa demikian? Coba kalian amati dari ketika dia berbentuk tabung sampai ketika dia sudah dibuka bagian-bagiannya. Jadi panjang dari persegi panjang itu dia adalah bagian yang mengelilingi lingkaran di alasnya maupun lingkaran di atap, sehingga panjang dari persegi panjang itu sama seperti kita menghitung keliling dari lingkaran. Ya. Jadi panjang persegi panjang itu dia sama dengan keliling dari lingkaran. Rumus keliling lingkaran adalah pi d atau 2 pi r. Jadi bisa pi kali diameter atau 2 kali pi r karena diameter itu sama kayak 2 r, 2 kali jari-jari. Di sini kita lebih sering menggunakan dia 2 pi r sehingga tidak terlalu banyak variabel yang kita gunakan untuk menghitung nanti ya. Di situ tertulis panjangnya persegi panjang adalah 2 pi r dan lebarnya adalah T. Sehingga untuk mencari luas selimut dari tabung, kita menggunakan rumus 2 pi r T. Oke, sekarang mengerti ya dari mana asalnya mencari luas selimut tabung. Jadi luas selimut tabung itu adalah 2 pi r T.
Sekarang kita masuk ke rumus luas tabung. Tadi kita sudah belajar cara menghitung luas tutup tabung, luas alas tabung, dan luas selimut tabung. Kita menghitung secara terpisah. Tapi ketika di soal ditanyakan berapakah luas tabung, berapakah luas permukaan tabung, berarti kita harus menghitung secara keseluruhan. Jadi kita menghitung luas tutup, luas alas, sama luas selimut. Bagaimana cara menghitungnya? Coba perhatikan layar kalian. L sama dengan 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi RT. Apakah masih ingat dari mana 2 pi R kuadrat dan 2 pi RT? Oke, benar sekali. 2 pi R kuadrat itu adalah luas dari tutup sama alas tabung ya, karena mereka semua berbentuk lingkaran sehingga rumusnya adalah pi R kuadrat. Karena jumlahnya 2, jadi kita tuliskan 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi RT. Masih ingat 2 pi RT itu apa? 2 pi RT adalah rumus dari selimut tabung. Jika kita ingin menghitung luas tabung, kita harus menggabungkan keduanya. Jadi L sama dengan 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi RT. Lalu kita bisa menyederhanakan menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu L sama dengan 2 pi R dikali dalam kurung R ditambah T. Pi adalah nilai konstanta dengan nilai 3,14 atau 22/7. Bagaimana cara menggunakan kedua nilai pi tersebut? Jadi cara penggunaan nilai pi semua tergantung pada nilai jari-jari. Ketika jari-jarinya kelipatan 7, maka kita gunakan 22/7. Namun ketika jari-jarinya bukan kelipatan 7, kita menggunakan 3,14. Untuk R dia adalah jari-jari dan T di sini adalah tinggi tabung. Oke, jadi rumus umum untuk menghitung luas tabung adalah 2 pi R kali dalam kurung R ditambah dengan T. Lanjut ke rumus volume tabung. Rumus volume tabung ini dia lebih sederhana daripada rumus luas tabung ya. Jadi untuk volume bangun ruang itu adalah luas alas kali tinggi. Sedangkan di sini alas tabung berbentuk lingkaran. Luas lingkaran rumusnya adalah pi R kuadrat. Sehingga diperoleh rumus volume tabung pi R kuadrat kali T, yaitu luas alas kali tinggi, luas alas lingkaran, sehingga V sama dengan pi R kuadrat kali T. Oke, sekarang sudah mengerti ya bagaimana cara menghitung volume tabung, yaitu V sama dengan pi R kuadrat T. Baiklah, masuk ke soal nomor 1. Saya bacakan soalnya. Sebuah tabung memiliki jari-jari alas 7 cm dan tinggi 10 cm. Hitunglah luas permukaannya. Berarti dari soal nomor 1 ini kalian sudah mengetahui jari-jarinya dan juga tingginya tabung. Sekarang kalian tinggal menghitung luas permukaannya menggunakan rumus tabung yang sudah kita pelajari di awal tadi. Baiklah, saya berikan waktu 3 menit untuk mengerjakan. Silahkan dicoba. Setelah 3 menit habis, maka jawaban akan langsung muncul di layar. Sebelum kamu selesai mengerjakan, jangan buka pembahasan ya. Selamat menghitung.
Oke, waktu 3 menit sudah habis. Kita coba bahas untuk soal nomor 1. Diketahui R atau jari-jari adalah 7 cm, sedangkan tingginya adalah 10 cm. Yang ditanyakan adalah luas tabung. Cara mengerjakannya, yang pertama tuliskan rumus untuk mencari luas tabung terlebih dahulu. Di sini L sama dengan 2 pi R kali dalam kurung R tambah T. Setelah dituliskan rumusnya, kalian masukkan angka yang diketahui sesuai dengan variabelnya masing-masing. Jadi untuk 2, kita tulis ulang 2. Pi-nya kita menggunakan 22/7 karena R-nya 7 ya. Lalu untuk R kita tuliskan 7. Lalu untuk yang dikurung R tambah T berarti 7 ditambah dengan 10. Di langkah ketiga kita mulai menghitung, mengoperasikan bilangan yang ada. Di sini saya menyederhanakan angka 7. Jadi angka 7 kita sederhanakan, dibagi 7 hasilnya 1. Sehingga diperoleh hasil di baris keempat, 2 kali 22 adalah 44. Sedangkan dalam kurung 7 tambah 10 hasilnya adalah 17. Sehingga 44 dikali dengan 17 hasilnya adalah 748. Sehingga luas tabung adalah 748 cm persegi. Lanjut ke soal kedua. Saya bacakan soalnya. Aldebaran punya botol minum berbentuk tabung dengan diameter 14 cm dan tinggi 25 cm. Hitunglah luas permukaan botol minum tersebut. Dari soal yang ada berarti kalian sudah mengetahui bahwa diameternya adalah 14. Jika diameter 14 berarti jari-jarinya adalah 7 cm dan tinggi 25. Kalian diminta untuk menghitung luas permukaan botol minum tersebut atau luas tabung ya, karena botol minumnya berbentuk tabung. Baiklah, selamat mengerjakan, waktu 3 menit dari sekarang.
Waktu mengerjakan sudah habis, kita masuk ke pembahasan nomor 2. Diketahui diameter simbolnya D adalah 14, maka untuk R itu setengahnya diameter, berarti 7 cm. Sedangkan tingginya adalah 25 cm. Yang ditanyakan di sini adalah luas permukaan botol minum atau luas permukaan tabung ya, karena botol minumnya berbentuk tabung. Cara menghitungnya sama seperti soal yang nomor 1 tadi. Jadi kalian tuliskan dulu luas dari bangun ruang tabung terlebih dahulu. Di sini luasnya L sama dengan 2πr dalam kurung R ditambah T. Setelah rumus dituliskan di baris kedua, kalian tinggal memasukkan angka atau bilangan yang sudah diketahui. Jadi 2 kali 22/7 kali 7 dalam kurung 7 tambah 25. Kenapa kita pakai 22/7? Karena jari-jarinya adalah 7. Di baris yang ketiga kita mulai menghitung. Di situ saya sederhanakan angka 7 sehingga tinggal 2 kali 22 yaitu 44. Lalu 7 tambah 25 hasilnya 32. Setelah itu kita hitung 44 kali 32 hasilnya adalah 1408. Maka luas botol adalah 1408 cm persegi. Lanjut ke soal ketiga. Volume tabung di bawah ini adalah diberikan sebuah gambar tabung. Kalian disuruh menghitung volume dari tabung tersebut. Pada tabung diketahui diameter dan juga tingginya. Pasti kalian sudah tahu kan tinggi yang mana, diameter yang mana. Di situ berapa diameternya? Oke, benar. Diameternya adalah 28. Sehingga berapa nilai jari-jarinya? Benar sekali, jari-jarinya adalah 14 cm. Lalu berapa tinggi tabungnya? 35 cm, benar. Berarti kalian sudah bisa mengidentifikasi gambar yang ada pada soal. Setelah kalian mengetahui jari-jari dan juga tinggi tabung, kalian bisa menghitung volume tabung menggunakan rumus yang sudah kita pelajari. Jangan lupa yang diketahui adalah nilai diameter. Kalian perlu mencari jari-jarinya terlebih dahulu. Jari-jari merupakan setengah dari diameter. Kalau diameternya 28, berarti jari-jarinya 14 ya. Oke, sudah tahu R, sudah tahu T. Tinggal kalian masukkan ke rumus volume dan kalian tinggal menghitung dengan teliti supaya jawaban yang kalian peroleh benar. Di sini saya berikan waktu 3 menit untuk mengerjakan.
Oke, waktu mengerjakan sudah habis, kita lanjut ke pembahasan. Di sini diketahui D 28 cm, maka R-nya adalah 14 cm. Untuk tingginya 35 cm. Dan yang ditanyakan adalah volume dari tabung. Cara menghitungnya, yang pertama, tuliskan rumus dari volume tabung terlebih dahulu. Rumusnya adalah V sama dengan Pi R kuadrat T. Pi-nya pakai 22/7 karena 14 merupakan kelipatan dari 7 ya. Jadi kalian tuliskan Pi-nya ditulis 22/7. Lalu untuk R kuadrat itu kan berarti R kali R. Tuliskan 14 kali 14. T-nya 35, jadi kali 35. Pada baris ketiga, kita sederhanakan angka yang ada. Di situ saya sederhanakan angka 14 dengan angka 7. 7 kita bagi dengan 7 hasilnya 1. Dan 14 dibagi 7 hasilnya 2. Sehingga kita peroleh hasil di baris keempat itu 22 kali 2 kali 14 kali 35. Kita hitung perkalian secara keseluruhan, akhirnya mendapatkan hasil 21.560. Jadi volume tabung adalah 21.560 cm kubik. Bagaimana untuk soal nomor 3? Apakah jawaban kalian sudah benar? Atau ada yang masih salah? Mari kita belajar lagi di soal keempat. Oke, saya bacakan untuk soal nomor 4. Sebuah tabung memiliki jari-jari alas 7 cm dan tingginya 12 cm. Hitunglah volumenya. Jadi di soal nomor 4 ini kalian diminta untuk menghitung volume dari tabung jika diketahui jari-jarinya 7 cm dan tingginya adalah 12 cm. Langkahnya sama, kalian tinggal menuliskan rumus terlebih dahulu. Kalian masukkan angka-angka yang diketahui, setelah itu dikerjakan. Seperti soal-soal sebelumnya, saya berikan waktu 3 menit untuk mengerjakan. Jika belum menemukan jawaban, jangan membuka pembahasan terlebih dahulu. Jika sudah selesai, baru boleh. Selamat mengerjakan.
Oke, waktu 3 menit sudah habis. Sekarang kita bahas untuk soal nomor 4. Pada soal diketahui bahwa R-nya adalah 7 cm, sedangkan untuk T-nya adalah 12 cm. Yang ditanyakan adalah volume dari tabung. Cara mengerjakannya adalah tuliskan dulu rumus dari bangun ruang tabung. Setelah menuliskan rumusnya PR kuadrat T, kalian bisa memasukkan angka-angka yang diketahui ke dalam rumus. Untuk Pi kita tulis 22/7, R kuadrat berarti R kali R, di sini berarti 7 kali 7. Sedangkan untuk T, nilai T adalah 12 sehingga tuliskan 12. Untuk baris ketiga, saya sederhanakan angka 7. Kenapa selalu menyederhanakan angka atau bilangan? Karena itu bisa memudahkan kita dalam menghitung ya. Kita sederhanakan angka 7 sehingga diperoleh 22 kali 7 kali 12. Lalu kita hitung 22 kita kalikan dengan 7, kita kalikan dengan 12, diperoleh hasil 1848. Jadi volume tabung adalah 1848 cm3. Bagaimana? Saya harap sudah banyak yang benar ya untuk soal nomor 4 ini, karena sudah kesekian kali kita kerjakan soal seperti ini. Selanjutnya masuk ke soal kelima. Soal kelima ini yang diketahui berupa gambar, yaitu diberikan gambar tabung dan kalian diminta untuk menghitung volume dari tabung tersebut. Dari gambar diketahui nilai diameternya adalah 20 cm, sedangkan untuk tinggi adalah 42 cm. Oke, dari nilai-nilai yang sudah diketahui, kalian bisa menghitung volume tabung dengan menuliskan volumenya terlebih dahulu. Baiklah, di soal kelima ini, silahkan dikerjakan dengan teliti dan lebih cermat lagi supaya kalian mendapatkan jawaban yang benar. Selamat mengerjakan. Waktunya 3 menit dari sekarang.
Oke, waktu 3 menit sudah habis, kita bahas untuk soal nomor 5. Tadi di gambar soal nomor 5 diketahui diameternya 20. Berarti jari-jari adalah 10 cm karena jari-jari itu setengah dari diameter. Lalu tingginya diketahui 42 cm. Adakah yang menghitung langsung dengan angka 20? Kalau iya, berarti kalian kurang teliti ya, karena 20 itu bukan jari-jari, tetapi dia adalah diameter. Jadi kalian harus mencari jari-jarinya terlebih dahulu. Setelah yang diketahui, kita tuliskan. Lalu yang ditanyakan adalah volume dari tabung. Cara mengerjakannya sama, tuliskan rumusnya terlebih dahulu, yaitu V sama dengan PR kuadrat T. Di sini karena jari-jari 10 itu bukan kelipatan dari angka 7, maka kita menggunakan nilai Pi 3,14. Kita tuliskan Pi-nya 3,14, lalu kita kalikan dengan R kuadrat. Berarti R kali R berarti 10 kali 10. Dan dikalikan T, T-nya adalah 42. Di sini di baris ketiga itu sudah saya hitung terlebih dahulu. Yang saya dulukan adalah 3,14 kali 10 kali 10. Sehingga diperoleh hasil 314. Baru dikalikan dengan tingginya 42. Di baris ketiga kita hitung 314 kali 42. Sehingga diperoleh hasil 13.188. Jadi volume tabung di gambar soal nomor 5 adalah 13.188 cm3. Oke, bagaimana? Apakah jawaban kamu sudah benar? Semoga kamu benar untuk soal nomor 5 ini ya. Yang perlu kalian teliti adalah untuk soal, kalian harus mengamati yang diketahui itu sudah langsung jari-jari atau masih diameter. Itu harus kalian amati benar-benar. Setelah itu untuk nilai Pi, kalian harus tahu kapan menggunakan 3,14, kapan menggunakan 22/7, sehingga kalian akan lebih mudah untuk menghitungnya. Jika salah menggunakan Pi, kalian akan kesulitan dalam menghitung. Baiklah, demikian materi latihan soal tabung. Hanya 5 soal yang saya berikan, semoga itu membantu dan bisa menambah pemahaman kalian tentang bangun ruang tabung. Semoga bermanfaat. Semoga dengan belajar tadi kalian semakin paham, semakin mengerti, dan semakin mudah dalam mengerjakan soal-soal lain yang berhubungan dengan tabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.